Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita bersyukur pada hari ini saudara masih hadir dalam kegiatan perkuliahan. Tidak terasa ini sudah minggu ketujuh ya, perkuliahan pada hari ini. Hari ini saudara sudah mulai masuk materi berkenan dengan pemrosesan informasi ya dalam belajar. Bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini itu salah satu proses pemrosesan informasi yang akan saudara peroleh dari saya ataupun dari orang lain untuk menambah apakah ilmu pengetahuan, apakah menambah informasi, apakah menambah pemahaman, apakah menambah cara saudara mengkritik, ataupun yang jelas yang menjadi perhatian itu menambah informasi. Informasi bagaimana saudara untuk bertindak, nanti bagaimana nanti bisa dikatakan seperti ini. Bagaimanapun saudara tahu bahwasanya jilbab itu warna putih itu kan dari informasi dulu, nah, itu ya. Bahwasanya ini ada warna jilbab hitam, ada juga rambut itu warna putih, warna hitam, warna oranye. Kok ada rambut warna oranye ya gitu. Itu kan dari informasi. Begitupun celana yang Anda pakai, baju yang Anda pakai, semuanya berdasarkan informasi. Jadi harapan yang akan mesti menjadi perhatian bahwasanya saudara itu perlu mendapatkan pemahaman gimana caranya atau proses informasi itu bisa berlangsung. Oke, silakan kelompok bahas atau diskusikan. Yang jelas kita kan ada 2 sesi, 89 dan 90. Sesi pertama nanti bahas, sesi kedua juga akan bahas, lalu langsung ke pertanyaan. Itu ya. Tidak ada sesi penambahan materi, langsung pertanyaan apa yang menjadi perhatian bagi saudara. Silakan kelompok mulai dari 089 dulu, nanti disambung dengan 090. Itu ya. Silakan kelompok sajikan materinya. Mon, udah kelihatan PPT-nya, teman-teman? Sudah, teman. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Miftah Fikri selaku dosen pengampu di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada presentasi diskusi dengan Zoom kita pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan Zoom meeting pada siang hari ini. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi mengenai pemrosesan informasi dalam belajar. Eh, Kami dari kelompok 6, ada saya Azara Umaina sebagai moderator yang akan memandu presentasi kita pada pagi hari ini. Ada Andini dan Rindiani Putri sebagai pemateri 1 dan 2 di kelompok 6. Baik, saya langsung saja masuk pada eh, pembahasan kita. Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai eh, pemrosesan informasi, di mana dalam hal ini kita akan bahas mengenai bagaimana informasi itu ditangkap, bagaimana informasi itu diproses, dan bagaimana informasi itu dijalankan. Nah, pemrosesan informasi ini termasuk juga ke dalam psikologi kognitif, di mana eh, di sini kita akan bahas mengenai bagaimana informasi itu ditangkap, diproses, dan dijalankan. Oke, pada pembahasan yang pertama, kita masuk pada pengertian sensasi, atensi, dan persepsi. Nah, pada pertama pengertian sensasi.
Itu merupakan tahap awal dari penerimaan informasi. Proses ini mendeteksi dini terhadap stimulus oleh alat indera, mengubahnya menjadi info saraf yang dipahami otak. Dengan kata Hmm. lain, informasi itu baru ditangkap dan eh, ditangkap oleh otak. Nah, untuk atensi sendiri itu adalah perhatian di mana pemusatan upaya mental pada kejadian sensori atau mental. Stimulasi menjadi menonjol dalam kesadaran dan sementara lain melemah. Nah, dengan kata lain itu, eh, atensi ini adalah eh, banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Untuk persepsi, itu adalah proses pengamatan dan interpretasi terhadap informasi sensorik bersifat selektif fungsional, di mana objek yang dipersepsikan itu memenuhi tujuan individu. Nah, ketiga ini saling keterkaitan dalam menerima informasi, di mana sensasi itu eh, proses awal penerimaan informasi, sedangkan di atensi itu em, upaya upaya pemrosesan pada dalam otak. Sedangkan persepsi itu adalah penginterpretasian stimulus tersebut. Nah, kita masuk pada jenis-jenis atensi dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada atensi selektif, di mana itu berfokus pada relatif atau mengabaikan tidak relatif. Dan selanjutnya itu ada atensi terbagi, merupakan konsentrasi pada lebih dari satu kegiatan secara bersamaan. Ketiga adalah atensi pemeliharaan, merupakan kemampuan mempertahankan atensi pada stimulus terpilih dalam waktu lama. Yang keempat ada atensi eksekutif, meliputi perencanaan, lokasi atensi, monitoring kemajuan tugas, dan deteksi kekeliruan. Nah, pada atensi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu usia. Nah, usia ini berpengaruh pada atensi karena eh, terjadinya penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Selanjutnya jenis kelamin. Itu perempuan cenderung lebih tinggi pada aspek orientingnya. Terus latihan, minat kebutuhan dan preparator set dan intensitas atau ukuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ingatan, memori, dan proses serta tahapannya yang akan dijelaskan oleh Rindiani. Kepada Rindiani, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ingatan atau memori. Memori adalah proses mental untuk menyimpan dan mengeluarkan kembali informasi yang telah dipelajari menjadi pusat kehidupan mental dan berpikir. Nah, ingatan atau memori sendiri ini memiliki tiga proses atau tahapan. Yang pertama, encoding atau pengodean. Aktivitas pemberi kode atau tanda pada informasi yang diterima, mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diproses oleh memori. Yang kedua, storage atau penyimpanan, yaitu proses memelihara hafalan atau informasi yang telah diterima untuk disimpan di dalam memori. Dan tahap yang ketiga yaitu retrieval atau pemanggilan kembali, proses mengenali jejak penyimpanan memori dan memanggilnya kembali saat dibutuhkan atau mengingat kembali. Next. Selanjutnya, tiga jenis memori menurut Atkinson dan Shiffrin. Yang pertama itu memori cerapan indera, yaitu menyimpan informasi indera yang sangat terbatas untuk periode yang singkat. Misalnya, persistensi memori visual. Yang kedua, memori jangka pendek, yaitu menyimpan informasi persepsi untuk jangka waktu yang singkat atau beberapa detik hingga menit saja, dengan kapasitas yang relatif terbatas. Dan yang ketiga, memori jangka panjang. Kapasitas memori yang sangat besar, menyimpan berbagai informasi dan pengalaman untuk periode yang sangat panjang, bahkan tidak terbatas. Pengulangan atau re rehersalnya membantu menjaga informasi tetap aktif. Next, teman.
Dan selanjutnya ada lupa. Lupa merupakan hilangnya kemampuan untuk memproduksi kembali apa yang telah dipelajari, atau ketidakmampuan untuk mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dialami. Empat cara untuk menerangkan proses lupa atau penyebabnya. Yang pertama, jejak memori yang terhapus. Materi yang tidak pernah digunakan akan terhapus dari otak karena proses metabolisme. Yang kedua, adanya perubahan sistematis. Materi mengalami perubahan atau penghalusan, penegasan, asimilasi, sehingga bentuk aslinya tidak dapat diingat lagi. Yang ketiga, hambatan atau interferensi. Materi baru menghambat materi lama atau retroaktif. Atau materi lama yang menghambat materi baru disebut proaktif. Dan yang keempat, represi atau penekanan. Merupakan hal-hal yang mengerikan atau tidak dapat diterima hati nurani secara sengaja atau terkadang tidak disadari. Bentuk ekstrimnya adalah amnesia. Baiklah, hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rindiani atas penyebaran materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Andini. Kepada Andini saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab lupa dan kiat menguranginya. Faktor-faktor yang penyebab lupa yang pertama yaitu adalah gangguan konflik antar minta memori. Yang ketiga yaitu perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dan minat kembali. Yang keempat yaitu perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses pembelajaran. Yang kelima yaitu materi yang dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan. Yang kelima yaitu perubahan urat syaraf otak. Kiat mengurangi lupa dalam belajar adalah yang pertama yaitu tingkatkan motivasi. Siswa harus menyadari tujuan instruksional yang harus dicapai. Yang kedua yaitu fokus pada pokok pembahasan. Tunjukkan unsur-unsur pokok sebelum unsur penunjang yang relevan. Yang ketiga yaitu kaitkan materi. Sajikan materi yang berkaitan dengan sesi sebelumnya dan relevan dengan sesi berikutnya. Next. Upaya pendidik mengoptimalkan pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu memotivasi dengan pemahaman. Dorongan peserta didik mengingat materi dengan pemahaman, bukan sekedar pengulangan. Beri makna, elaborasi, dan personalisasi informasi. Yang kedua yaitu menata informasi. Bantu peserta didik menata informasi secara hierarki. Berikan latihan untuk mengelola materi yang membutuhkan perstrukturan. Yang ketiga yaitu ajarkan strategi menonik. Gunakan metode penghafalan jembatan keledai seperti metode loci, rima, akronim, dan metode kata kunci untuk membantu mengingat informasi. Strategi menonik untuk belajar efektif. Yang pertama yaitu metode loci, menyusun citra item yang akan diingat dan membayangkan item tersebut diletakkan pada lokasi yang dikenali, misalkan seperti di kamar rumah. Yang kedua yaitu rima dan akronim. Menggunakan rima, misalnya menjikui buniu untuk warna, atau menciptakan kata dari huruf pertama item yang akan diingat, misalnya Homes. Yang ketiga yaitu metode kata kunci. Mengaitkan imajinasi yang hidup pada kata penting, efektif untuk menguasai kosakata asing atau daftar nama. Pemrosesan informasi ini melibatkan sensasi, perspektif, dan atensi. Memori terbagi jangka pendek dan panjang, lupa terjadi karena terhapusnya jejak. Perubahan sistem, interferensi, dan represi. Pendidik harus fokus pada pemahaman dan penggunaan strategi menomik untuk mengoptimalkan pemahaman siswa.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dini atas penjabaran materinya. Nah, mungkin itu saja. Ada beberapa presentasi materi mengenai pemrosesan informasi. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pemrosesan informasi dan belajar ini adalah cara kerja otak dalam menerima, memahami, menyimpan, dan mengingat kembali informasi yang dipelajari. Nah, proses ini dimulai dari sensasi, yaitu saat indera mendeteksi rangsangan, yaitu menerima informasi. Nah, lalu berlanjut ke atensi atau perhatian yang memusatkan pikiran pada hal penting. Kemudian persepsi yaitu bagaimana otak menafsirkan apa yang dirasakan. Nah, informasi yang sudah dipersepsi akan masuk ke memori melalui 3 tahap, yaitu satu pengodean, mengubah informasi menjadi bentuk yang bisa diingat. Yang kedua ada penyimpanan, menempatkan informasi ke dalam memori. Dan ketiga pemanggilan kembali atau retrieval yang yaitu mengingat informasi saat dibutuhkan. Nah, memori itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu memori sensori atau cerapan indera yang hanya bertahan sangat singkat. Yang kedua adalah memori jangka pendek yang menyimpan informasi sementara. Dan yang ketiga adalah memori jangka panjang yang menyimpan informasi untuk waktu yang lama. Nah, namun manusia itu bisa mengalami lupa karena beberapa sebab. Karena seperti jejak memori yang hilang, gangguan antar informasi, atau penekanan ingatan yang tidak menyenangkan, atau perubahan cara berpikir. Nah, untuk mengurangi lupa tersebut, seseorang perlu meningkatkan materi lama dan baru, fokus pada inti bahasa, serta meningkatkan motivasi belajar. Nah, peran guru atau pendidik dapat membantu siswa mengoptimalkan pemrosesan informasi dengan menemukan pemahaman, menata informasi secara struktur, dan menggunakan strategi untuk membantu siswa dalam pemrosesan informasi. Nah, secara keseluruhan, belajar bukan hanya sekedar menghafal, tetapi melibatkan proses berpikir aktif dan pemahaman dalam agar informasi yang diterima dapat disimpan lama dan digunakan kembali dengan efektif. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Nah, untuk sesi selanjutnya, langsung kepada sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, saya raise hand dan nanti saya tunjuk satu persatu. Baik, untuk pertanyaannya mungkin kami menampung 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan kepada Cici Fitriani Wulandari. Pada Cici, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya. Eh, Pertanyaan saya yaitu, sejauh mana guru dapat menstimulasi keterkaitan antara sensasi, persepsi, dan memori dalam proses belajar agar pemrosesan informasi lebih efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih Cici. Hmm, untuk membantu jawab nanti, apakah boleh dikirim di kolom komentar? Nah, untuk penanya selanjutnya saya persilakan kepada Nailatul Fadilah. Pada Nailatul saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Izin bertanya, jika faktor usia mempengaruhi penurunan fungsi atensi, bagaimana strategi pembelajaran yang seharusnya disesuaikan untuk peserta didik dengan rentang usia yang berbeda? Sekian, terima kasih. Terima kasih Nailatul. Mungkin untuk teman-teman yang bertanya, boleh dikirim pertanyaannya di grup ya teman-teman. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan ketiga, saya persilakan kepada Rini Ramadhani. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kelompok penyaji, mengapa proses penyimpanan informasi dapat gagal meskipun kita lihat siswa tersebut sangat memperhatikan pembelajaran, namun tidak mampu menyampaikan kembali saat ditanya apa informasi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan keempat, saya silakan kepada Nelul Makfiro.
Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari saya, menurut kelompok penyaji, apakah semua konsep dalam teori pemrosesan informasi itu masih cocok dengan karakter belajar siswa Indonesia yang beragam, atau ada bagian yang Oke, terima kasih Naila. Mungkin untuk pertanyaan eh, terakhir, saya persilakan kepada Gita Lira Pelini, kepada Gita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Gita Lira Pelini dari sesi 0089. Nah, saya mau bertanya. Nah, seperti yang kita ketahui, informasi, sensasi, tindak sebagai penerima pertama rangsangan, kemudian perhatian berfungsi sebagai penyaring, dan persepsi memberikan arti atau makna. Nah, ketiga proses ini saling terhubung dalam membangun pemahaman mengenai lingkungan sekitar. Pertanyaannya, apa sih akibatnya jika seorang siswa itu mengalami masalah pada salah satu dari ketiga proses ini? Contohnya pada perhatian. Dan langkah apa aja yang bisa diambil oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut dalam kegiatan belajar? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gita. Mungkin itu 5 pertanyaan yang kami tampung. Mohon maaf kepada teman-teman yang lain, mungkin bisa bertanya di kelompok selanjutnya. Nah, sudah 5 pertanyaan yang sudah kami tampung. Mungkin kami alihkan langsung ke sesi 89 untuk memulai presentasinya selagi kami mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Terima kasih. Dari sesi 90 ada 5 pertanyaan tadi. Mungkin kami akan mulai coba menjawab. Pada pertanyaan pertama itu dari Cici yang saya coba jawab pertama. Nah, pertanyaannya sejauh mana guru dapat menstimulasi keterkaitan antara sensasi, persepsi, dan memori dalam proses belajar agar pemrosesan informasi lebih efektif. Nah, sebentar. Nah, guru memiliki peran yang sangat penting dalam stimulasi keterkaitan antara sensasi, persepsi, dan memori agar proses belajar itu lebih efektif. Nah, pertama, guru dapat mengaktifkan sensasi dengan menghadirkan berbagai stimulasi yang menarik panca indera siswa, seperti dengan gambar, video, atau lainnya yang membuat siswa itu lebih fokus dan peka terhadap informasi yang masuk. Nah, kedua, guru membentuk persepsi, yaitu bagaimana siswa menafsirkan informasi yang diterimanya. Ini bisa dilakukan dengan menjelaskan makna di balik materi itu, mengaitkannya dengan pengalaman siswa, serta memberikan contoh konkret agar informasi itu tidak hanya diterima mentah-mentah, tetapi juga diperhatikan secara mendalam. Nah, ketiga, guru memperkuat memori dengan menggunakan strategi seperti pengulangan, peta konsep, diskusi, dan permainan edukatif. Nah, mungkin dengan cara ini informasi yang terjadi itu tidak hanya tersimpan dalam jangka pendek, tapi mungkin bisa berpindah ke memori jangka panjang. Nah, dengan menghubungkan 3 aspek tadi, yaitu di mana ada sensasi, persepsi, dan memori, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi, guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun proses berpikir yang membantu siswa memahami dan mengingat informasi yang lebih baik. Itu jawaban dari saya. Langsung saja saya kembalikan kepada Cici. Bagaimana, Cici? Terima kasih kepada tim kelompok yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya dapat memahaminya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kedua itu ada dari Reni Ramadhani yang akan dijawab oleh Rindiani Putri. Kepada Rindiani, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Reni Rahmadani. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok penyaji, mengapa proses penyimpanan informasi dapat gagal meskipun siswa tersebut sangat memperhatikan pembelajaran? Namun, ketika ditanya, tidak mampu menyampaikan kembali informasi yang telah disampaikan oleh guru. Alasan utamanya yaitu ada tiga. Yang pertama, kegagalan dalam pengkodean mendalam atau shallow encoding. Siswa mungkin memberikan perhatian atau attendingnya, tetapi hanya memproses informasi pada tingkat yang dangkal. Misalnya, mereka fokus pada mendengar kata-kata guru atau menyalin catatan, tanpa berupaya memahami atau mengaitkannya dengan pengetahuan mereka sebelumnya. Untuk memori jangka panjang diperlukan pengkodean elaboratif, di mana siswa secara aktif menghubungkan materi baru dengan konsep atau pengalaman yang sudah mereka ketahui. Tanpa elaborasi ini, jejak memori yang terbentuk akan lemah dan mudah terlupakan. Yang kedua, kelebihan beban memori kerja atau cognitive overload. Meskipun mereka fokus, namun kapasitas memori kerja mereka sangat terbatas. Jika guru menyajikan terlalu banyak informasi kompleks atau baru dalam waktu yang singkat, memori kerja siswa ini akan kelebihan beban. Sehingga informasi yang berlebihan ini akan hilang sebelum sempat diproses dan ditransfer ke memori jangka panjang. Dan yang ketiga, kegagalan pengorganisasian, di mana informasi harus diorganisasi menjadi kerangka kerja yang logis, seperti skema, hierarki, atau peta konsep, agar siswa lebih mudah mengaksesnya. Jika siswa gagal mengorganisasi materi, mereka mengingat fakta-fakta terpisah tanpa memahami hubungannya. Mereka akan mengambil kegagalan pengambilan kembali atau red retrieval. Mereka mungkin tahu informasinya tersimpan, tetapi tidak dapat menemukan jalur untuk mengambilnya kembali saat ditanya. Jadi singkatnya, perhatian adalah gerbang masuk, tetapi pengolahan yang mendalam adalah kunci untuk penyimpanan informasi yang sukses. Baiklah, hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya Rindiani. Saya kembalikan kepada Reni. Bagaimana Reni? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa agar penyimpanan informasi itu berhasil, siswa tidak hanya perlu memperhatikan, tetapi juga memahami, mengingat, mengulang, dan menerapkan informasi tersebut dalam konteks yang bermakna. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Nailatul Fadila yang akan dijawab oleh Andini. Kepada Andini, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nailatul Fadila yang pertanyaannya, jika faktor usia mempengaruhi penurunan fungsi atensi, bagaimana strategi pembelajaran yang seharusnya disesuaikan untuk peserta didik dengan rentan usia yang berbeda? Faktor usia memang berpengaruh terhadap fungsi atensi seseorang. Semakin bertambah usia, kemampuan untuk fokus dalam waktu yang lama atau memproses informasi baru bisa menurun. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan kognitifnya pada kelompok usia. Strategi pembelajaran berdasarkan rentan usia yang pertama yaitu anak-anak. Strategi yang dapat digunakan seperti menggunakan metode bermain sambil belajar dengan seperti game, edukatif, dan simulasi. Sajikan materi dengan visual menarik, adanya gambar, warna, dan video. Lakukan pergantian aktivitas secara berkala untuk menjaga fokus. Beri penguatan positif agar mereka termotivasi untuk memperhatikan. Yang kedua, untuk remaja. Remaja ini sudah lebih stabil namun masih dipengaruhi emosi dan lingkungan sosial. Strategi yang dapat digunakan yaitu gunakan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan studi kasus agar mereka merasa terlibat. Kaitkan materi dengan isu aktual dan dunia nyata. Gunakan teknologi dan media interaktif untuk mempertahankan minat. Beri tantangan intelektual ringan untuk mengaktifkan rasa ingin tahu. Yang ketiga yaitu dewasa.
Eh, Dewasa ini cenderung lebih selektif, lebih berfokus pada hal yang relevan dan bermakna bagi kehidupan. Strategi yang dapat diterapkan yaitu pembelajaran andragogis, yaitu berpusat pada pengalaman dan kebutuhan peserta didik. Gunakan pembelajaran berbasis masalah atau PJBL, atau pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Beri ruang untuk refleksi, diskusi kritis, dan berbagi pengalaman pribadi. Hindari metode yang monoton seperti ceramah panjang tanpa interaksi. Yang keempat yaitu lansia, mudah lelah secara mental, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses informasi. Strategi yang dapat digunakan adalah gunakan bahasa yang sederhana dan penjelasan bertahap. Sajikan materi dengan contoh yang konkret dan berpengalaman sehari-hari. Ulangi informasi penting dan beri waktu istirahat antar sesi. Gunakan alat bantu visual dan audio yang jelas. Jadi strategi pembelajaran yang efektif harus mempertimbangkan perbedaan usia dan tingkat perkembangan fungsi atensinya. Guru atau pendidik perlu menyesuaikan durasi, metode, media, dan tingkat kompleksitas materi agar setiap peserta didik dapat fokus dan memahami pembelajaran secara optimal. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Andini atas jawabannya. Langsung saya kembalikan kepada Nailo. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dapat dipahami. Baik, untuk pertanyaan keempat itu dari Nelo Makfira yang akan saya jawab langsung. Nah, pertanyaan itu menurut penyaji, apakah semua konsep dalam teori pemrosesan informasi masih cocok dengan karakter siswa Indonesia beragam atau ada bagian yang justru perlu disesuaikan? Nah, menurut kami tentu tidak semua konsep dalam teori pemrosesan informasi itu sepenuhnya cocok dengan karakter siswa yang beragam. Teori ini memang menekankan pentingnya cara otak memproses, menyimpan, dan mengingat informasi secara logis dan sistematis. Namun dalam praktiknya sendiri, siswa di Indonesia ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Sebagai contoh, teori pemrosesan informasi ini lebih banyak berakar pada pendekatan individualistik dan rasional, seperti dalam sistem pendidikan Barat. Sementara, banyak siswa Indonesia terbiasa belajar secara komunal, yaitu mengandalkan hafalan, atau lebih responsif terhadap pendekatan kontekstual dan emosional. Karena itu, beberapa bagian teori ini perlu disesuaikan, namun dalam cara penyampaian materi dan strategi penguatan memori. Nah, penerapan teori ini akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, pembelajaran kolaboratif, serta penggunaan media dan konteks yang dekat dengan kehidupan siswa. Dengan demikian, bukan berarti teori pemrosesan informasi ini tidak relevan, tetapi hanya perlu diadaptasi agar sesuai dengan realitas dan kebutuhan belajar siswa Indonesia. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Saya kembalikan langsung pada Nela. Baik, terima kasih kepada berarti teori pemrosesan informasi ini tentu tidak semua itu sesuai dengan siswa yang beragam. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu ada dari Gita Lira Pelini yang akan dijawab oleh eh, oleh Andini. Kepada Andini saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gita, yang mana pertanyaannya, apa sih akibat jika seseorang siswa mengalami masalah pada salah satu dari ketiga proses ini? Contoh pada perhatiannya dan langkah apa yang bisa diambil oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut dalam kegiatan belajar. Jika seorang siswa mengalami masalah pada salah satu
dari ketiga proses pengolahan informasi, misalnya pada perhatian, maka akan munculnya beberapa dampak terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, akibatnya jika siswa mengalami masalah pada perhatian. Yang pertama yaitu informasi tidak tersaring dengan baik, sehingga siswa sulit membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang kedua yaitu konsentrasi belajar menurun. Siswa mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil seperti suara, gerakan, dan teman-temannya. Yang ketiga yaitu pemahaman materi yang dangkal karena otak tidak fokus menyimpan atau memproses informasi yang diterima. Dan keempat yaitu prestasi akademik bisa menurun, sebab informasi yang akan masuk ke memori jangka panjang terbatas. Langkah yang bisa dilakukan oleh guru, yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Minimal gangguan suara atau visual yang bisa mengalihkan perhatian. Yang kedua yaitu menggunakan variasi metode pembelajaran, seperti diskusi, permainan edukatif, atau media visual agar siswa tetap tertarik. Yang ketiga yaitu memberikan instruksi yang singkat dan jelas, agar fokus siswa tidak mudah hilang. Yang keempat yaitu memberikan jeda istirahat yang singkat ketika pembelajaran berlangsung lama untuk memulihkan fokus siswa. Yang kelima yaitu memberikan pengaturan yang positif setiap kali siswa berhasil fokus untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keenam yaitu mengamati penyebab fokus. Misalnya kelelahan, stres, atau masalah pribadi agar guru dapat memberikan dukungan yang lebih tepat. Dengan kata lain, perhatian optimal adalah pintu masuk utama bagi proses pembelajaran efektif. Sehingga peran guru penting dalam membantu siswa untuk memusatkan dan mempertahankan fokus mereka. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin langsung saya kembalikan kepada Gita. Bagaimana Gita? Baik, terima kasih kepada Andini yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Nah, dapat saya simpulkan ternyata ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari misalnya perhatian ini ada permasalahan. Nah, yang pertama seperti informasi itu tidak tersaring. Kemudian pemahaman materi itu dangkal, lalu prestasi belajar akademik siswa juga akan menurun. Nah, kemudian langkah-langkahnya, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menggunakan variasi metode pembelajaran, agar siswa itu tidak berkurang motivasi belajarnya. Kemudian guru harus memberikan jeda istirahat agar fokus siswa itu meningkat. Kemudian memberikan perhatian yang optimal kepada siswa tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya pahami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya itulah rangkaian presentasi dari kelompok 6 dari sesi 90, di mana ada tadi penjabaran materi dan sesi tanya jawab yang sudah kami jawab dan teman-teman respon semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kekurangan materi dan kesalahan lainnya. Saya Azhar Maina, perwakilan dari kelompok 6. Terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.